Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengapian ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan juga like. Jika ada pertanyaan silahkan boleh tulis di kolom komentar. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu dalam sebuah mesin bisa terjadinya pembakaran atau mesin itu bisa hidup jika ada 3 komponen utama ya. Yang pertama harus ada udara, yang kedua harus ada bahan bakar, dan yang ketiga harus ada pengapian. Nah, jika salah satu dari 3 komponen ini tidak ada, maka sudah dipastikan mesin tidak akan bisa hidup. Nah, jika itu terjadi, teman-teman bisa mengecek salah satu komponen dari 3 ini apakah ada yang bermasalah atau tidak. Jika ada yang bermasalah, teman-teman bisa langsung perbaiki. Nah, biasanya permasalahan yang sering terjadi adalah pada sistem pengapiannya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada macam-macam sistem pengapian. Yang pertama adalah sistem pengapian konvensional. Ya. Nah, sistem pengapian konvensional ini bekerja secara mekanis dengan memanfaatkan kontak platina untuk memutuskan arus listriknya. Oke, yang kedua ini ada sistem pengapian transistor ya. Nah, di sistem pengapian transistor ini bekerja secara elektronik dengan menggunakan transistor untuk memutuskan arus primernya. Oke, yang ketiga ini ada CDI ya. Nah, sistem CDI ini singkatan dari kapasitor discharge ignition. Nah, di sini memanfaatkan kapasitor untuk memutuskan arusnya. Nah, sistem ini lebih populer pada sepeda motor. Lebih banyak di sepeda motor untuk pengapian CDI. Dan yang keempat adalah sistem pengapian DLI atau distributor less ignition. Ya, hampir sama dengan pengapian transistor. Nah, namun sistem ini tidak dilengkapi dengan distributor karena langsung menggunakan coil pack. Sistem ini banyak digunakan di mobil-mobil modern. Ini adalah sistem pengapian konvensional ya, wiringnya. Kita bisa lihat ada beberapa komponen, diantaranya ada baterai, lalu ada ignition switch, coil, distributor, lalu busi. Nah, untuk konvensional ini karena ini sistemnya mekanik, maka dia menggerakkan platina secara mekanik. Nah, ini kenapa disebut platina? Karena logam ini dari platina ya. Makanya disebut platina. Cara kerjanya sebenarnya sederhana ya. Dari baterai tegangan rendah yaitu 12 volt, ketika sudah masuk coil diinduksi dengan bantuan kontak point ya. Jika kontak point ini terbuka, maka akan terjadi induksi ya, yang mengakibatkan coil ini akan mengeluarkan tegangan tinggi yang lalu didistributorkan di distributor ya ke masing-masing busi. Nah, jika pengapian ini tidak ada, biasanya masalah yang terjadi kita cek satu-satu dulu. Pertama, di busi, jika tidak terdapat bunga api di busi, kita coba cek kabel tegangan tinggi ya. Nah, jika di tegangan tinggi ada terdapat percikan api, maka masalahnya ada di busi. Tapi jika ternyata di kabel tegangan tinggi tidak ada, ini kita bisa cek di distributor ya. Distributor barangkali di sini logamnya korosi. Nah, selanjutnya kita cek di tegangan tinggi yang masuk. Nah, di sini sama dicek. Jika di sini tidak ada api, maka sudah dipastikan masalahnya terjadi pada platina. Nah, platina ini biasanya dia harus selalu di setel. Nah, kelebihan sistem konvensional ini sebenarnya pada platinanya ya. Di sini platinanya murah, berkisar 20 sampai 40 ribuan. Lalu penggantiannya gampang. Setelah itu, sebelum ada kerusakan atau platinanya rusak, biasanya ada gejala awal ya. Tapi di samping ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya. Nah, karena di sini harganya murah, maka dia harus sering diganti karena sering terjadi kerusakan. Lalu
pada pengapian juga kurang bagus. Tenaga mesin kurang dan bensin akan lebih boros jika menggunakan konvensional. Tuh. Itu kelebihan dan kekurangannya. Oke. Selanjutnya di sini ada sistem pengapian transistor. Nah, secara umum ini sama ya. Hanya saja dia untuk kontak poinnya menggunakan transistor, tidak menggunakan platina. Nah, sama ini menggunakan elektronik ya untuk transistor, secara kerjanya masih sama seperti tadi. Nah, kerusakannya biasanya ada pada kapasitornya. Selanjutnya ini sistem pengapian CDI ya. Di CDI ini kita lihat dari mulai CDI-nya dia langsung masuk ke coil. Nah, di sini ada 6 jalur ya. Kita bisa lihat di sini keterangannya, dari ground dia ada 2. Ya. Lalu ignition trigger pulse ya. Nomor 1 trigger, atau ini bisa disebut pulsernya. Lalu ignition coilnya nomor 2 ke ignition coil. Ignition coil juga dia butuh massa ya. Lalu yang nomor 6 dia ke regulator ya. Nah, ini di sini dia mendapat bunga apinya. Jadi CDI. Nah, di CDI ini karena banyak terdapat di sepeda motor ya. Jadi dia pengapiannya bagus. Kelebihannya ya, tenaga mesin lebih kuat dan bensin lebih irit. Lalu tidak butuh perawatan. Artinya CDI kalau misalkan rusak ini ya langsung ganti. Lalu kekurangannya ini kalau mati ya matinya mendadak. Tidak ada gejala tiba-tiba mati saja gitu. Lalu harganya mahal. Ini bisa sampai 700 hingga 1 jutaan lebih ya. Untuk CDI. Lalu selanjutnya sistem pengapian distributorless ignition. Nah, ini kita lihat di sini terdapat engine control module, lalu ignition module, lalu ke coil. Nah, di sini dia butuh yang namanya sensor biasanya. Nah, sensor ini berhubungan dengan pengapian seperti crankshaft position sensor, camshaft position sensor, dan sensor-sensor lainnya. Nah, di pengapian DLI ini biasanya kerusakan terjadi pada sensor. Namun di sensor ini juga jarang terjadi kerusakan. Namun jika terjadi kerusakan biasanya dia terdapat di sensor. Kenapa di sensor? Karena di sensor ini dia mengirimkan sinyal. Ya. Ketika sinyalnya tidak dikirimkan, maka pengapian jadi tidak sempurna. Karena itu di pengapian DL ini membutuhkan sensor. Nah, keuntungan dari sistem ini adalah karena tidak menggunakan platina ya, ini tidak ada platina, maka tidak memerlukan penyetelan. Lalu efisiensi juga, pembakarannya lebih akurat dan juga jarang menimbulkan masalah ya. Berbeda dengan tadi yang konvensional. Namun di sini ada kekurangan ya. Kekurangannya tadi ini karena tidak menggunakan platina, dia melibatkan rangkaian elektronik yang rumit. Terus lalu walaupun jarang bermasalah dia ya. Ya sekalinya bermasalah dia harus butuh scanner karena kita harus mendeteksi sensor mana yang bermasalah. Lalu setelah itu ini harga komponen relatif mahal ya. Jadi kalau misalkan sensornya bermasalah, rusak, dia harus ganti sensornya. Nah, itu tadi dari sistem pengapian ya. Jadi walaupun beda-beda tipe, beda-beda macam, dia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi yang jelas saya di sini mengunggulkan sistem pengapian yang distributorless injection ya, karena bagaimanapun juga dia lebih irit. Namun jika teman-teman ingin mencari yang gampang perawatannya, teman-teman bisa menggunakan yang konvensional. Ini biasanya langsung pada mobilnya ya. Tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman mobilnya mobil konvensional, itu
sangat sulit untuk dirubah menjadi sistem pengapian elektronik. Jadi harus ganti mobil. Kalau misalkan teman-teman pengen ganti sistem pengapian. Oke, dari keempat ini sesuai dengan kegunaannya masing-masing, tinggal teman-teman pilih yang mana yang sesuai dengan apa yang diinginkan teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ya, terima kasih dan jangan lupa subscribe.